Sidang isbat pernikahan Rizky Febian dan Mahalini resmi digelar perdana pada hari Senin kemarin, namun keduanya tidak hadir secara langsung. Mereka memilih untuk diwakili oleh kuasa hukumnya, sebuah langkah yang menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik. Situasi ini menjadi semakin menarik perhatian, mengingat pada saat akad pernikahan mereka sebelumnya, Rizky dan Mahalini memamerkan buku nikah yang resmi dikeluarkan oleh negara. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai status pernikahan mereka, dan apakah sidang isbat ini memang diperlukan? Ada yang percaya bahwa Rizky dan Mahalini telah melalui semua proses dengan baik dan sidang isbat ini hanyalah langkah formal yang diperlukan. Namun tidak sedikit pula yang meragukan keabsahan pernikahan mereka setelah melihat langkah-langkah yang diambil saat sidang. Lantas, mengapa kini pengadilan belum menyatakan pernikahan Iki dan Mahalini sah di mata negara hingga harus melakukan sidang isbat? Benarkah ada penyimpangan aturan hukum dalam pernikahan Iki dan Lini kemarin? Tapi secara sah. Sah secara agama. Secara agama dan agama sah. Jadi banyak, mungkin saya nggak akan bilang apakah itu jadi bahan properti untuk pada saat akad foto aja untuk sebagainya. Ya mungkin biar silakan simpulkan sendiri aja sih gitu. Posisinya kan Mas Rizky dan Mbak Mahalini nggak pernah tahu. Kalau tahu juga nggak akan mungkin tahu seperti ini dong, gitu loh. Jadi bukan nggak bisa bilang pernikahan yang nggak sah gitu loh. Jangan diputarbalikkan seolah-olah gara-gara ini nggak sah dan sebagainya. Jadi itu keliru mas gitu. Jangan jadi membuat kasus ini seolah-olah menjadi kasus yang seperti apa. Ini bukan kasus perceraian, ini hanya permohonan isbat yang bisa dilakukan oleh Mas juga bisa lakukan, semua orang bisa lakukan yang memang pernikahannya belum tercatat. Kalau memang kalian menganggap itu nikah siri, sekarang saya tanya kembali lagi. Menurut kalian secara aturan itu sah atau tidak? Ya udah, jadi itu terserah kalau kalian menganggap itu agama, tapi buat kami, buat klien kami itu sudah sah gitu. Memang ada kendala administrasi. Jangan dikejar semua terus ke masalah nikah siri, nikah ini. Biarlah mereka berdua fokus untuk karirnya. Jangan digiringkan opini yang macam-macam. Seperti itu aja. Saya minta mohon maaf. Jangan kami seolah-olah melegal standingkan, membenarkan properti itu sebagai produknya KUA. Enggak. Cuma di sini yang dugaan, ya kami kan nggak tahu proses pernikahannya. Tapi yang kami tahu adalah itu hanya mungkin waktu itu bukunya benar atau tidaknya. Ya buat kami mungkin itu bisa ditanyakan langsung ke pihak WO-nya ya atau KUA-nya ya. Saya sudah memberikan pernyataan waktu itu bahwa sampai hari ini waktu itu saya bilang kalau nggak salah di tanggal 7 atau tanggal 8 ya. Dia menikahnya di tanggal 10 ya. 10. Saya bilang bahwa mereka sampai hari ini belum mendaftarkan rencana pernikahan mereka. Jadi KUA Setiabudi tidak menerima pendaftaran dan tidak mencatat pernikahan mereka. Ketika pernikahan mereka sesuai dengan syariat, kemudian juga secara administratif lengkap semua dan dinyatakan sah, buku nikah kita keluarkan, gitu. Dan saya nggak tahu karena saya nggak ada dan kita tidak mencatat, maka saya tidak berani komentar apakah itu sah atau tidak. Jadi gini, kan yang kami nggak tahu secara teknisnya seperti apa pada saat akad nikahnya atau resepsinya. Tapi yang kami tahu adalah setelah pernikahan kapanpun untuk mengajukan permohonan itu dipersilakan. Makanya itu ternyata ada kendala teknis, ya makanya diajukanlah permohonan sidang isbat. Iki dan Lini kompak tidak hadir dalam sidang isbat tersebut dengan alasan ada pekerjaan di luar kota yang tidak bisa ditunda. Meskipun banyak yang berharap untuk melihat mereka hadir secara langsung, keduanya lebih memilih untuk fokus pada tanggung jawab profesional mereka. Ya, keputusan ini memicu berbagai spekulasi dan asumsi di kalangan penggemar dan media. Oleh karena itu, Markus Hadi Tanoto, pengacara yang mewakili Iki dan Lini, menyatakan bahwa keduanya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan segala proses yang diperlukan.
Sidang selanjutnya dijadwalkan akan digelar pada hari Senin minggu depan, dan ini menjadi momen yang dinantikan banyak orang. Mungkin agenda hari ini kan masih pemeriksaan identitas pemohon dari kami juga, dari advokat juga untuk diperiksa. Mungkin agenda selanjutnya adalah pembuktian, ya surat-surat, dokumen-dokumen dan sebagainya. Hanya itu aja sih. Tinggal agenda minggu depan selanjutnya. Saksi yang pasti hadir. Ya, kalau memang nanti prinsipal mau hadir ya bisa juga. Kapanpun sidang kan prinsipal bisa kapan aja hadir sebetulnya. Berarti untuk kehadiran tidak diwajibkan, Bang? Enggak diwajibkan. Cuma kami usahakan kan untuk saksi wajib hadir kan untuk besok. Oh iya sempat. Tadi kami sempat bilang ya mereka tidak bisa hadir. Ya cuma kalau memang kami usahakan minggu depan pembuktian kan ada pembuktian saksi, mungkin kami hadirkan saksi semuanya kami lengkapi. Itu aja sih. Yang penting kan udah kasih tahu. Iki udah tahu, anak-anak aku tuh udah tahu. Semuanya tuh udah tahu. Yang seharusnya bagaimana mereka udah tahu. Dan saya sebagai orang tua sudah ngasih tahu. Lo sudah ngasih tahu dong. Saya nanti disalahkan sebagai orang tua. Tapi kalau kamu mau jalanin, ya itu terserah mereka. Yang penting orang tua sudah ngasih tahu batasan-batasan yang harus dan yang enggaknya seperti apa. Kan kita sebagai orang tua jangan terlalu langsung judge orang. Wah beda nih, nggak boleh. Nggak dong, kita kasih tahu anaknya. Secara privacy itu kita gitu. Jadi nggak perlu besar-besarin lah urusan kayak seperti itu. Kan kita Pancasila juga kan. Namanya jodoh kita nggak tahu. Orang jalanin sampai puluhan tahun juga kalau bukan jodoh mah ya lepas juga gitu. Yang penting tahu aturannya kayak gimana, kamu harusnya kayak gimana. Tapi kalau kamu mau jalanin itu terus ya monggo. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak, walaupun menurut orang itu katanya nggak boleh ya kan. Biarin aja gitu. Kita lihat aja lah, Tuhan itu pasti ada rencana di balik semua lah kejadian inilah gitu. Dan kita pasrahin aja sama Yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi, yang penting kita tidak menyakitin siapapun, itu intinya.